Dan di ruang mediasi, kita sudah sama-sama saling memaafkan. Jika saya beda dalam cara mendidik, saya rasa semua ibu pun akan berbeda. Tetapi, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya. Kenapa selama ini saya tidak? Terima kasih teman-teman media. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada pihak-pihak terkait, izinkan saya untuk meluruskan semua permasalahan dalam rumah tangga saya selama ini yang menjadi konsumsi publik pastinya, dan tanpa menyudutkan pihak manapun, tanpa mencari pembelaan, dan tanpa merasa diri saya benar sepenuhnya. Oke, permasalahan ini timbul karena banyaknya kesalahpahaman awalnya. Oke. Masa pernikahan saya di tahun 2018 hingga 2020. Jadi kita punya di masa pernikahan di mana saya masuk, saya harus mendoktrin anak tersebut. Kemudian emang hubungannya tidak baik dengan mantan istri, dan selama 2 tahun dia dalam pengasuhan saya. Dan oke, setiap ibu pasti berbeda cara mendidik. Yang penting saya tidak pukulin atau misalnya saya menganiaya anak orang. Kejadian kenapa proses lapor melaporkan itu terjadi, pada awalnya saya menyelamatkan J saat mau keluar dalam mobil. Jadi ini saya menceritakan biar satu-satu terurai dengan baik hingga sampai kasus ini ada saling lapor dan lapor. Saya menyelamatkan J dari mobil saat dia mau keluar mobil. Suatu hari dia makannya lama sekali siang itu, pagi mau sekolah. Jadi si bapak sempat marah. Kemudian saat saya nganterin dia ke sekolah, saya posisinya nyetir, and then dia di belakang. Saya sempat bilang seperti ini, kalau misalnya kamu makannya lama sekali, mungkin kita akan telat sekolah terus. Dan entah moodnya itu jelek, akhirnya dia mau keluar dari mobil. Secara refleks, saya tarik tangannya, dan dia sempat ngamuk-ngamuk lah di mobil. Kemudian dalam kondisi seperti itu, aku tidak membawanya ke sekolah, dan aku sudah membawanya ke rumah. Saat perjalanan ke rumah, saya sempat videokan, karena bagaimanapun saya harus memberitahukan bapak kandungnya saat itu. Kemudian akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Saya sempat bicara dengan bapaknya bahwa jika nanti dia pulang bekerja, tolong nasihatin, karena itu kan sangat berbahaya sekali. Kemudian saat bapaknya pulang, sempat menghukum anaknya itu seperti berdiri. Oke, itu setiap orang pasti punya pola mendidik anak berbeda-beda. Akhirnya singkat cerita, besoknya saya mengantarkan ke sekolah. Kemudian saya tidak tahu sama sekali masalah lebam-lebam, dan akhirnya adalah laporan polisi yang tadinya itu tidak ditujukan sepenuhnya oleh saya. Jadi aku akan menunjukkan satu video, tapi bukan untuk mengeksploitasi anak. Jadi saya nggak tahu nanti gimana caranya. Yang pasti harus diblur lah ya. Jadi ini adalah kesalahpahaman yang selama ini saya udah cukup sekali sangat-sangat sabar. Jadi ini adalah kejadian di mana kesalahpahaman karena sang ibu tidak bisa bertemu dengan anaknya hampir selama 2 tahun. Besok
Oke, kenapa saya baru menceritakan, karena ini saya harus melewati proses panjang dan saya pun sudah minta izin ke beberapa pihak terkait. Tapi sekali lagi, saya tidak mau mengeksploitasi anak, karena saat itu perjanjian antara damai saya dengan pihak sang ibu kandung, kita tidak lagi meng-up masalah berita ini. Oke, di situ selesai. Saya tahu Okan adalah bapak kandungnya, dan dia merasa kehilangan saat anaknya belum datang, saat anaknya belum bisa balik ke rumah. Oke, kemudian setelah laporan polisi itu dengan itikat baik, awalnya saya dan sang bapak kandung datang ke pihak penyidik Polda Metro Jaya. Berdua, bukan saya sendiri, tapi berdua. Kemudian kita menceritakan duduk permasalahannya. Karena balik lagi, sang ibu dipisahkan oleh anak kandungnya hampir kurang lebih 2 tahun. Jadi seperti tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Selama masa pernikahan saya sudah membina komunikasi baik dengan sang ibu. Tetapi saya tidak diperbolehkan oleh bapak kandungnya. Jadi itu adalah satu konsep kesalahpahaman yang terus bergulir sampai detik ini. Setelah kita datang ke penyidik untuk kasus PMJ, itu kita berdua dengan itikat baik, saya dan mantan suami mendatangi sang ibu kandung. Di situ saya masih ingat sekali, sang ibu kandung berbicara, saya minta maaf karena melaporkan kalian, tetapi J takut sekali dengan bapaknya, Li. Itu saya masih ingat. Jadi kalau berita di luaran saya saling hantam dengan ibu kandung, itu tidak benar sama sekali. Nah, kemudian bergulirnya waktu di dalam rumah, saya merasa diri saya diteror. Mungkin karena sang anak belum balik. Oke, banyak pihak yang bilang mungkin karena ada Li di dalam rumah, jadi si anak belum mau balik. Oke. Dengan berbesar hati, saya mau keluar dari dalam rumah itu. Saya meminta pihak lawyer saya untuk membuatkan surat, karena saat itu dia mengajukan gugatan cerai. Aku minta tolong buatkan surat bahwa saya izin dengan baik-baik untuk keluar rumah. Setelah tanda tangan surat, dengan hati yang besar, saya berharap anaknya bisa balik ke rumah. Saya keluar dari dalam rumah itu. Kemudian singkat cerita, kita saling lapor-melapor hingga akhirnya perceraian diputuskan oleh sidang. Saya sudah berdamai dengan diri saya ketika kasus PMJ, dan di ruang mediasi kita sudah sama-sama saling memaafkan. Jika saya beda dalam cara mendidik, saya rasa semua ibu pun akan berbeda. Tetapi saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya. Kenapa selama ini saya diam? Karena ada hal yang tidak bisa saya share ke media. Oke, singkat cerita, saya sudah putusan sidang. Saya sempat melaporkan Bapak O untuk kasus pencemaran nama baik. Kenapa? Karena dia berstatement di media bahwa hasil putusan sidang kita adalah penganiayaan, tapi tidak benar sama sekali. Ini adalah hasil putusan sidang. Jadi pihak pengadilan resmi memutuskan karena kita sering cekcok karena perbedaan cara mendidik. Dan di sini pun ada bukti-bukti saksi yang dihadirkan di sidang. Oke. Saya sempat melaporkan pencemaran nama baik. Setelah Polda Metro Jaya selesai, saya sangat bersyukur saya sudah keluar dari lingkungan kehidupan mereka. Maka sebelum bergantinya tahun 2021, saya sudah berjanji dengan diri saya dan pihak-pihak terkait, termasuk lawyer saya, pencemaran nama baik, Bang Erwin, kasus Polsek Limong, saya tidak mau melanjutkan lagi. Karena saya sudah tidak berada di sini.